Oke, selamat pagi menjelang siang. Kondisi market lagi blek kutakan nggak karuan. Akan saya bahas di sini untuk kalian semua. Tetap semangat, jangan takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Nggak lama-lama langsung saya bahas saja mengapa market ancur, kendor, turun, longsor kayak celananya Martini yang pusing ini. Bikin jengkel, bikin gedek, bikin kesel. Ini betul-betul manipulasi murni, dihancurkan murni. Ini nggak bener, stres. Ini market stres, kita jangan ikut stres. Ada dana serok, yang penting koin yang bagus-bagus, gak usah takut. Dengan penurunan yang ancur-ancuran gini, nanti ketika pump juga tinggi. Coba kita lihat, kita analisa secara fundamental di sini. Pemangkasan suku bunga sudah terjadi 2 kali. Nanti tanggal 10 di bulan Desember ada rapat FOMC meeting lagi. Memang hanya permasalahannya yang akan terjadi ini entah dipangkas lagi atau enggak, masih dalam perdebatan. Dari pemimpin-pemimpin Fed, sebagian harus dipangkas, yang sebagian menyatakan pikir-pikir dulu. Hanya itu sebetulnya. Tapi kenapa kemarin dipangkas 2 kali suku bunga, nggak ada gregetnya market, nggak ada pam-pam acan-acan, ya nggak ada pam sekali. Ini artinya market mereka dibikin stres. Kita jangan ikut stres. Ini pokoknya kalau ngikuti market sekarang hidup stres. Sekarang kita lihat secara fundamental yang lebih greget lagi dengan adanya dana-dana segar yang akan masuk, katalis-katalis besar. Yang jelas stimulus 400 miliar sudah di depan mata. Belum lagi kemarin ada informasi Eropa sama Cina juga ikut akan menggelontorkan stimulus. Kok bisa market banting-bantingan kayak Martini seperti ini? Apa ini yang terjadi? Saya yakin ini betul-betul jurus gemblungnya para welcome. Kurang ajar bener. Betul-betul sekarang dibanting habis-habisan. Orang yang tidak mampu holding akan terlempar dari lapangan kripto. Mereka akan cekakakan, cengar-cengir, menertawakan kita. Kalau kita lihat data-data yang ada sekarang, Ethereum lagi diborong habis-habisan, Uniswap diborong habis-habisan, PP diborong habis-habisan. Tapi market bisa hancur begini, betul-betul cantik permainan market maker yang luar biasa. Kalau pandangan saya sudah terlanjur basah, sudah basah ya basah sekalian. Mau jadi bubur, mau jadi abu, siap risiko. Tapi selagi kita holding koin-koin yang bagus-bagus, mana pernah ada BTC scam, mana ada BNB ETH jadi rupul, kan nggak ada. Nggak ada sejarah orang beli BTC rugi. Tidak ada sejarah beli BNB rugi. Tidak ada sejarah beli ETH rugi. Karena ETH, BNB, BTC selalu ATH baru. Yang dijual rugi orang yang bodoh saja. CL harga murah. Kita di sini harus menang dalam main game ini. Kondisi dibanting kayak jadi Martini di longsor begini, bodoh amat. Yang penting kita maju terus ya. Yang tidak kuat ya mending CL, ngarit, ngangon bebek. Ini untuk orang-orang mental-mental yang kuat. Karena sekarang dengan adanya Presiden Trump, kutakannya nggak karuan. Bahkan anak-anaknya, keluarganya ikut bermain short. Ini mirip-mirip kayak kejadian Jumat kelam tempo hari itu. Mereka pasang short, tapi dia punya banda, punya BTC, punya ETH yang banyak, dan mereka sudah cuan beli BTC di harga murah. Dia pasang short, kemudian dia sendiri punya barang jual, sudah jual di atas dapat untung, dia masuk BTC ETH di harga murah, ya. Kemudian dia pasang short dia jual, otomatis di longsor ke bawah, dia cuan 2 kali. Kalau kalian nge-short juga percuma, nggak punya barang untuk banting, ya itu. Kemudian kalian pasang
lepret long tingkat dewa tingkat tinggi, kalian dilikuidasi bandar, dihabiskan, kalian dimakan. Beda dengan nanti Katram dan pasukannya, ketika nanti dia pasang lepret tingkat dewa ke atas, dia punya modal untuk ngepam. Dia sudah pasang lepret ke atas, dia sendiri punya modal untuk ngepam, ya menang. Kita jadi apa? Jadi abu. Sebetulnya ini nggak pantas. Ini betul-betul stres, market stres, kita jangan ikut stres. Ini benar. Ya, bagaimana dengan pemangkasan suku bunga yang 2 kali? Bagaimana katalis besar yang akan masuk seperti stimulus itu? Bagaimana yang akan pemangkasan suku bunga ke depan? Ini nggak umum, apalagi bulan November. Historinya November itu selalu pam, apalagi mendekati akhir tahun begini kok dibanting seperti Martini. Ya kita pelongo bareng saja. Yang penting semangat saja, jangan kena manipulasi. Yang penting kita holding koin yang bagus-bagus untuk di long investkan saja. Bisa jadi yang waktunya tahun 2024 yang tahun 2026 yang digadang-gadang bear, malah nanti bull. Ini betul-betul sudah diacak. Semua punya narasi, punya pandangan bahwa akhir tahun selalu terjadi pam. Memang tidak ada yang namanya halving BTC ataupun pemangkasan suku bunga apa saat bear market atau saat bull. Histori setiap akhir tahun itu selalu naik karena mereka butuh dana, butuh membayar pajak, butuh macam-macam. Tentunya market akan diolah ke atas supaya dia market terbang, dia juga akan jualan di harga atas. Itu yang terjadi tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Tapi tahun ini berbeda. Bisa saja sekarang sampai Desember dibanting, Januari pam, disiksak begitu, dimanipulasi betul-betul. Nah kalau mereka dibanting seperti ini, mereka senang-senang saja. Dia bisa beli di harga murah, dapat barang, dia udah jual di harga pucuk kok. Yang mereka punya barang sangkut, dia nggak pedulikan. Sangkut bodoh amat, wong dia nggak akan di TP sekarang. Dia modalnya banyak. Yang sudah sangkut di atas biarin, modal yang kedua dimainkan harga di bawah. Ya naik dikit sudah TP lagi, dia udah cuan lagi. Itu sebetulnya daripada money management. Nah kalau kita retail ya pelanggan saya sudah modalnya 1, pinjol, all in semua, dihabiskan semua. Nah ini cerita kita ya, kita mau ngomong apa? Saya mau membuat money management yang bagus di sini dengan modal dibagi 5 atau bagi 10 mimpi. Ya mereka nggak pinjol aja udah mending. Beda dengan grup-grup yang mahal kan begitu. Ya enggak, makanya saya akan sampaikan untuk kalian ya. Mungkin nanti saya sambung lagi siang, harus tetap semangat karena ini ada tamu kelihatannya ya. Saya tutup dulu, nanti kita sambung agak siangan dikit, kita lanjut akan bahas lebih panjang lagi. Holding saja ya, mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan kiranya tentunya untuk kalian semua harus riset sendiri, yang riset sendiri. Jadi saya nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Jos.